Sensor ini akan hidup jika ada getaran pada mobil. Saya coba getarkan mobil ya. Dengan mengetuk setir ini, maka sensor itu akan hidup secara otomatis. Nah, dia akan hidup secara otomatis. Lalu, untuk TPMS ini, dia akan mati jika mobil kita tidak ada getaran ya. Dalam artian mobil kita parkir, dia beberapa menit dia akan mati sendiri. Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurniadi Channel. Nah, pada video kali ini saya mau masang sensor TPMS ya. Sensor TPMS itu dia mendeteksi tekanan ban pada mobil kita secara real time ya. Jadi kegunaannya saat kita di jalan itu kita tidak khawatir ban kita itu over pressure atau lower pressure ya. Dalam artian ban kita itu keadaan dia mau meledak, tekanan yang tinggi, atau tekanannya habis kempos, ada pakunya, kita bisa memonitor dari TPMS ini ya. Jadi TPMS itu dia memonitor tekanan angin ban. Lalu apa aja yang didapat dari TPMS ini? Yang pasti yang pertama ini adalah monitor tampilan. Di sini nanti akan tampil tekanan ban dalam bentuk PSI, bisa, dalam bentuk bar bisa. Lalu ada tekanan suhunya, maksudnya ada ukuran suhunya dalam tekanan derajat Celcius bisa, Fahrenheit bisa, itu kita bisa atur. Oke, lalu untuk alat ini kita bisa mengisi dayanya, dia melalui sumber cahaya matahari bisa, atau kita hubungkan ke soket USB melalui soket USB bawaan mobil ya, atau ke soket USB-nya dari head unit, itu bisa. Jadi baterainya ini bisa diisi dua cara, dengan USB dan sinar matahari ya. Nah, yang pasti kita juga akan mendapatkan sensor yang berada nanti kita pasang di bagian bannya ya, bagian pentil tutup bannya. Nah, di sini ada tulisannya, ini macam-macam bro fungsinya. Jadi untuk penempatannya ini jangan keliru ya. Nah, untuk RF ini dia artinya right front atau kanan depan. LF ini left front kiri depan. RR ini rear right kanan belakang. LR ini left rear belakang sebelah kiri. Nah, ini harus kita tempatkan sesuai ban kita ya bro, jangan salah. Nanti kalau salah nanti pembacaan di monitornya ini juga salah. Oke, selanjutnya selain kita mendapatkan sensor tersebut, kita mendapatkan kuncinya ini ya. Ini untuk membuka nanti bagian sensornya ini. Di sensornya ini ada seperti dia ada ringnya ya. Ringnya seperti ini bro. Nah, ini dia juga mendapatkan ring seperti ini ya. Nanti dalam pembeliannya, fungsi ring ini dia untuk mengunci sensor ini nanti di cop bannya itu supaya sensor ini tidak mudah dicuri ya. Jadi sensor ini bisa dibuka kalau menggunakan kunci seperti ini ya. Kalau tidak menggunakan kunci ini akan susah ya. Saat membukanya atau memasangnya, kita harus menggunakan kuncinya ini ya bro. Lalu berikutnya kita juga mendapatkan kabel USB. Ini digunakan untuk mengecas sensornya ini ya, kalau kita mau mengecasnya menggunakan USB seperti ini ya. Ini kita tinggal masukkan seperti ini, lalu kita tinggal colokkan ke bagian cop USB nya ya, atau kita bisa tempatkan di atas dashboard. Otomatis dashboard kan dia akan mengisi saat siang hari, saat terkena sinar matahari ya bro. Tapi kalau kita menempatkan bagian TPMS ini di bagian yang tidak terkena sinar matahari, maka kita bisa menancapkan ini dengan kabel USB ke bagian kabel USB-nya mobil atau head unit ya bro. Oke, selanjutnya bagaimana cara pemasangan sensornya ini dan fitur-fitur apa aja, menu-menu apa aja yang ada di monitor TPMS ini. Oke, tonton terus videonya hanya di Kurniadi Channel sampai selesai bro. Lalu sensor ini jika baterainya habis ya. Nah, indikasinya kalau sensor ini baterainya habis, maka pada layar TPMS-nya itu dia akan menunjukkan angka 00, tapi keadaan sensor ini terpasang di ban ya.
Nah, cara mengganti baterainya, kita tinggal membukanya saja, bro. Ini kita buka berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti ini ya. Ini kita buka, maka di dalam nanti ada baterainya. Nah, seperti ini baterainya ya. Saya coba lepas. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan baterai ini habis, silahkan diganti dengan baterai ini. Ini kodenya CR1632. Untuk mereknya terserah ya, bro. Nah, atau ini sama dengan baterainya ini, bro. Komputer. Motherboardnya komputer atau laptop. Nah, sama beli aja di toko jam atau toko elektronik, biasanya ada jual. Nah, tips dari saya supaya awet, karena sensor ini berada di luar, yang pastinya dia akan kena hujan. Saat kita cuci dia akan basah, kena air. Maka saran saya untuk bagian threadnya ini kita kasih sel tip ya, bro. Sel tipnya pipa. Nah, kita pasang, selipkan di sini sel tipnya, sehingga air tidak mudah masuk ke bagian komponen elektroniknya ini. Tapi klaimnya di dashboardnya itu dia ngomong kalau sensor ini waterproof ya, bro. Tapi setidaknya lebih baik kita jaga-jaga, kita kasih sel tip seperti ini supaya air tidak masuk. Dan perlu diketahui saya sudah menggunakan sensor ini sebelumnya ya, bro. Nah, mengapa sensor ini kok nggak ada dosnya sensornya, kok nggak unboxing? Karena saya untuk bagian elektro seperti ini saya harus mengetesnya dulu minimal 6 bulan atau setahun lebih, supaya memang benar-benar tahu kualitasnya dan keawetannya. Kalau tidak awet saya tidak akan share, bro. Jadi saya tidak akan share hal-hal yang merugikan yang menonton video saya. Jadi mesti harus saya coba dulu beberapa bulan, minimal 6 bulan, sehingga nanti kalau bagus saya akan share. Nah, setelah itu setelah kita ganti baterai, misalkan baterainya habis, kita tinggal pasang lagi, kita kencangkan seperti ini. Dan kita kencangkan dengan kuncinya. Nah, ini berlawanan jarum jam. Oke. Setelah itu kita bisa memasangnya kembali. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Nah, lalu untuk tampilan displaynya, di sini ini ada kapasitas baterai, lalu 2229 ini suhu derajat Celcius, dan ini pun bisa dirubah menjadi Fahrenheit. Dan di sebelah kiri ini juga ada 2827, ini suhu derajat Celciusnya. Nah, untuk 30 ini ban depan kiri, 29 ini ban belakang kiri, 29 ini depan kanan, 31 ini belakang kanan. Nah, lalu bagaimana cara maksudnya menu apa aja yang ada di alat TPMS ini? Nah, yang pertama saya tunjukkan ya. Ini bisa kita ini kita redupkan, lalu kita terangkan untuk pencahayaan dari layarnya ya, bro. Lalu kita tekan tombol menu agak lama bagian tengah ini. Maka di sini ada keterangan PSI unit P. Ini artinya apa? Ini artinya TPMS ini membaca tekanan udara di ban dalam satuan PSI. Ini kita bisa rubah juga menjadi tekanan bar, yaitu dengan cara kita tekan ini sekali sampai tulisan PSI-nya dia berkedip ya, bro. Nah, setelah berkedip kita bisa mengubahnya ke bar. Kita klik kanan atau klik kiri terserah. Nah, setelah berubah menjadi bar, kita klik lagi bagian tengah. Nah, lalu kita tekan lama. Nah, dia akan berubah menjadi hitungan bar ya, bro. Di sini ada keterangan bar. Nah, ini untuk depan kiri dia 21, 20, 21, 20. Ini adalah tekanan bar. Lalu bagaimana mengubahnya kembali ke PSI? Karena di standar Indonesia itu tekanan ban itu PSI ya. Kita tekan lama aja bagian tombol yang tengah ini, menu. Lalu kita tekan lagi sampai barnya dia berkedip. Lalu kita arahkan kanan atau kiri sampai tulisannya berubah menjadi PSI. Lalu kita tekan lagi tulisan menunya tengah ini, tombol tengah. Lalu kita tekan lama.
Nah, maka akan keterangannya dia akan kembali ke keterangan PSI. Lalu ada menu apa lagi? Derajat Celcius suhu ban ini kita bisa ubah menjadi Fahrenheit. Bagaimana caranya? Kita tekan lama lagi bagian tengah menu. Nah, sampai dia ada tulisan unit. Lalu kita tekan ke kanan sampai ada tulisan derajat Celcius. Setelah itu kita tekan yang tengah ini sekali sampai dia berkedip. Kita ubah, cara ngubahnya kita bisa tekan kiri atau kanan ini ya, sehingga dia menjadi derajat Fahrenheit. Lalu kita tekan sekali bagian tengah, lalu kita tekan agak lama. Nah, maka dia akan berubah menjadi suhu derajat Fahrenheit. Lalu bagaimana mengembalikan lagi ke derajat Celcius? Karena kan di Indonesia biasanya dia pakai derajat Celcius untuk satuannya. Kita tekan lama lagi bagian menu. Oke, kita arahkan ke kanan lagi hingga keluar tulisan derajat Fahrenheit. Lalu kita tekan sekali bagian tengah. Nah, lalu kita tekan ke kanan sehingga dia muncul derajat Celcius. Lalu kita tekan lagi bagian tengah sekali dan kita tekan lama. Nah, maka dia akan berubah menjadi derajat Celcius lagi. Lalu ada juga nih cara bagaimana supaya alat ini bisa mendeteksi atau mengeluarkan peringatan suara. Biasanya dia suara bip 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 seperti itu, titit titit seperti itu jika tekanan ban dia kurang dari standar atau lebih dari standar. Nah, standarnya itu kita bisa ukur, kita bisa atur. Misalkan tekanan ban ini dia akan bunyi bip 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 jika tekanan ban di bawah 25 PSI. Itu kita bisa atur. Kita mau atur tekanan ban di bawah 25 atau di bawah 26 atau di bawah 20. Alat ini mengeluarkan bunyi bip 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 itu kita bisa atur. Dan untuk tekanan tingginya, misalkan tekanan yang over, kita juga bisa atur. Misalkan alat ini dia akan bunyi bip 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 atau titit di atas PSI 40 atau 45 misalkan, itu kita bisa atur. Kita mau atur di tekanan berapa, alat ini bisa kita setting. Nah, bagaimana cara nyetingnya? Kita bisa tekan tombol tengah menu ini agak lama. Nah, lalu kita arahkan ke kanan. Kita cari sampai ada pressure height. Pressure height ini artinya alat ini akan memberikan peringatan suara bip 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 jika tekanan angin ban melebihi 40 PSI. Nah, ini kita bisa setel. Misalkan kita mau setel 45, bisa. Caranya, setelah kita masuk ke menu ini, kita tekan sekali, sehingga tulisan ini akan kedip. Lalu kita mau atur, misalkan, saya mau atur di atas 45 lah. Nanti alat ini akan memberi peringatan saat kita berkendara. Ini kita bisa. Nah, kalau saya ini kan saya atur 40, ini kita atur 45. Kita arahkan, tambahkan aja dengan tombol plus yang kanan ini. Nah, setelah 45, kita tekan seperti ini. Oke, ini berarti alat ini sudah akan memberikan peringatan jika tekanan ban itu melebihi 45 PSI. Nah, setelah itu kita tekan lama tombol tengahnya ini. Nah, lalu bagaimana cara, misalkan kita mau, aku ingin alat ini, dia memberikan peringatan bunyi bip 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 jika tekanan ban berkurang di bawah 25 misalkan, itu kita bisa. Nah, caranya sama seperti tadi, kita tekan lama menu, tombol menu hingga muncul tulisan unit, lalu kita tekan kanan, kita cari PL. Nah, PL ini 25, artinya tekanan ban ini jika di bawah 25 PSI, maka alat ini akan memberikan peringatan bunyi bip 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 ya bro. Nah, bagaimana cara merubahnya? Misalkan saya mau atur, misalkan tekanan ban di bawah 20 baru alat ini bunyi. Nah, kita tekan aja yang ini sekali hingga tulisan 25 kedip, lalu kita turunkan aja. Kita misalkan mau setting 20. Nah, sudah seperti ini aja, kita tekan lagi, lalu kita tekan lama. Nah, maka alat ini sudah disetting jika tekanan ban di bawah 20 PSI, maka alat ini akan menimbulkan bunyi bip 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 peringatan pada kita saat kita berkendara ya. Oke, untuk sensor TPMS ini kita bisa menempatkan di bagian sini. Kalau saya tempatkan di bagian sini.
Lalu untuk pengisiannya saya hubungkan dengan USB ya bro. Bisa juga ditaruh di bagian dashboard sini, terserah, sesuai selera aja, sukanya yang bagaimana. Tapi kalau saya lebih suka saya taruh di bagian sini ya bro. Oke, sekian video dari saya, bagaimana cara memasang sensor TPMS pada ban mobil dan fitur-fiturnya yang ada di dalam alat tersebut. Oke, terima kasih yang sudah nonton, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan dibantu subscribe-nya, di-share ke temannya sehingga video ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih banyak bro, salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.